Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Safari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 2 pertemuan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.4 menggali informasi dari teks buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Silakan yang pikir pada hari ini memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Andika. Nah, ada yang tahu Andika kemana kira-kira? Sakit. Baik, mari kita doakan Andika supaya lekas sembuh ya. Semoga Andika lekas sembuh dari sakitnya. Amin. Sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ada hitungan 3 ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka. Baik anak-anak kelas 6, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana menentukan ide pokok. Bagaimana juga kita menyimpulkan suatu paragraf. Masih ingat tentang ide pokok ya? Ya. Ide pokok itu menurut penjelasan kemarin kita sudah simpulkan bahwa ada kalimat utama yang berada di awal paragraf. Jadi dalam satu paragraf itu biasanya kalimat utamanya bisa ada di awal, juga bisa ada di akhir. Atau ada juga paragraf yang ada di awal dan di akhir. Nah, kalimat utama pada suatu paragraf yang ada di awal kemarin apa sebutannya? Paragraf apa berarti? Paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir disebut induktif. Kalau kalimat utamanya ada di awal dan di akhir berarti campuran. Nah, itu yang akan kita yang setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara mencari informasi penting dalam suatu teks ya. Nah, hari ini kita bahas kata tanya dulu ya. Jadi kata tanya seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah singkat supaya lebih mudah mengingat. Jadi tadi
Tadi kita sudah menyebutkan beberapa contoh kata tanya dari apa hingga bagaimana. Nah, ini ya. Jadi kalau kita bicara kata tanya, maka nanti hubungannya dengan kalimat tanya. Jadi kalimat tanya itu di sini pengertiannya kalimat yang digunakan ketika atau saat kita ingin bertanya. Jadi kalau kita ingin bertanya ya pasti pakai kalimat tanya. Kemudian kalimat tanya itu menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, mengapa, siapa, dan bagaimana. Yang kita singkat dengan adik simba tadi itu ya, adik simba ya. Kemudian kalimat tanya nanti selalu diakhiri oleh tanda tanya. Jadi ada tanda tanya. Nah, kata tanya yang kita singkat adik simba tadi itu punya fungsi masing-masing. Ya, kita sebutkan dulu. Ini ada apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, juga bagaimana. Itu tadi yang kita itu kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan kelompok, menanyakan orang. Kita coba ke contohnya. Kita masih menggunakan gambar yang tadi ya. Untuk menanyakan nama orang. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Siapa yang membeli makan ayam? Begitu ya. Dan bisa kata tanya berikutnya, yaitu kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Sekarang kita sudah buat kalimat dengan kata tanya kapan. Dari gambar ini kita bisa buat seperti ini. Kapan kita berdiskusi dalam kelompok yang sudah kita buat. Jadi ini sudah masing-masing kelompok nanti akan mendapatkan LKPD. Jadi masing-masing kelompok sudah mendapat LKPD. Baik, di LKPD tersebut silakan seperti biasa ditulis terlebih dahulu. Ditulis terlebih dahulu untuk data dirinya. Di situ ada nama kelompoknya. Jadi di sini sudah ada nama kelompok, ditulis anggotanya. Nah, setelah itu di situ sudah ada teksnya ya. Di sini sudah ada teksnya. Sudah ada teksnya ya. Jadi kegiatan kita yang pertama nanti kita akan mendeteksi informasi penting. Jadi kita akan mencari informasi penting dalam teks tersebut. Nah, setelah mencari informasi penting, kita akan menuliskan pada bagan yang sudah tersedia. Jadi langkah pertama yang akan masing-masing kelompok laksanakan yaitu di situ kan sudah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945? Terjadi pertempuran antara TKR dengan tentara Inggris dan Niger. Kapan terjadinya pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Inggris dan Niger? Jawab, pada tanggal 26 Oktober 1945. Siapa yang memimpin menggunakan taktik bela Sukitura? Jawab, Sudirman yang memimpin pasukannya. Di mana terjadinya pertempuran antara pasukan tentara keamanan rakyat dengan pasukan gabungan Indonesia di Magelang. Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa 12 Desember 1945? Karena pihak sekutu mengingkari janji. Bagaimana akhir dari pertempuran Ambarawa? Indonesia berhasil merebut Ambarawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Netherlands Indiscipline Administration. Namun ketika pasukan sekutu dan telah sampai di Ambarawa dan menggelar untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 di kota Magelang terjadi pertempuran antara pasukan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kata tanya apa? Pertanyaan. Apa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945? Jawaban. Tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Bethel mendarat di Semarang. Kapan pertempuran berkorban di Ambarawa? Jawaban pada tanggal 12 Desember 1945. Siapa yang memimpin tentara sekutu yang mendarat di Semarang? Jawaban, Brigadir Bethel. Di mana terjadinya pertempuran antara TKR dengan pasukan gabungan tentara Inggris dan Niger. Jawaban, di kota Magelang. Mengapa pada tanggal 12 Desember 1945 terjadi pertempuran di Ambarawa? Jawaban, karena pihak sekutu mengingkari
sekutu. Bagaimana pertempuran Ambarawa dimenangkan oleh Indonesia? Jawaban, dengan bekerja sama dari Apa judul teks tersebut? Sudah jelas judulnya adalah Pertempuran Ambarawa. Ada yang menggunakan kata tanya apa dengan kalimat yang lain mungkin? Ya, bagaimana? apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945. Apa yang terjadi pada tanggal 26 Oktober 1945? Apa yang terjadi? Terjadi pertempuran antara TKR dengan tentara Inggris dan Jepang. Oke, itu ya. Jadi itu sudah kita jawab masing-masing. Nah, tadi juga masing-masing kelompok sudah ini ya, sudah saya beri kartu cerita. Nah, di kartu cerita itu sudah ada kata tanya. Jadi sudah ada 6 kata tanya. Dari kata tanya apa, siapa, kapan. Ini saya bagikan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit ya. Kita simpulkan dulu kegiatan kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya tadi, untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks kita bisa menggunakan apa tadi? Kata tanya. Kata tanya kita supaya lebih mudah mengingatnya menggunakan kata adik simba. Jadi adik simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi ketika anak-anak nanti ingin mengetahui informasi penting dari teks tersebut, bisa menggunakan kata tanya tersebut. Jadi membuat kalimat tanyanya menggunakan kata tanya tersebut. Nah, apakah anak-anak senang belajar hari ini? Senang. Apakah materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak? Ya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk kegiatan belajar selanjutnya, yaitu mengisi formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup ya. Itu untuk kegiatan kita hari ini. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa. Silakan untuk yang bikin memimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ladzi yanfa'una. Rabbi fakirna wa fakki alana wa dorobatirana fi jidina. Terima kasih, tetap semangat untuk pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.